Halo, selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih sudah tetap bersama dengan kami di Zoom ini untuk mengikuti sesi yang berikutnya. Mungkin juga ada yang baru ikut. Saya akan memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Sriwati, saya akan menjadi host buat sesi kita yang kedua ini. Oke, selamat bergabung sekali lagi di rangkaian acara World Mental Health Day yang diadakan oleh Guiding Counseling and Empowerment Center. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati World Mental Health Day sekaligus memulai seminar yang kedua di hari ini dengan tema besar The Hidden Cost in Families. The Parent-Child Power Trap, Dominant versus Submissive, menyingkap dinamika kekuasaan dalam pola asuh ketika orang tua terlalu mengendalikan sehingga anak tumbuh pasif dan mudah tunduk. Pola yang sering tidak disadari ini dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada harga diri, kemandirian, dan kesehatan mental hingga anak dewasa. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami akar terbentuknya pola dominan submisif, mengenali tanda-tandanya, serta belajar langkah praktis membangun relasi keluarga yang sehat, saling menghargai, dan menumbuhkan potensi setiap anggotanya. Dalam sesi ini juga kita akan melihat secara jujur tantangan yang seringkali tidak dibicarakan di dalam keluarga, yang secara tidak sadar bisa menjadi penghalang pertumbuhan emosi bagi anak-anak kita. Setelah sesi kedua ini, siang nanti kita juga akan melanjutkan mengenai sexuality in marriage, yang akan membicarakan mengenai seksualitas sebagai inti yang mempersatukan, bukan memisahkan di dalam pernikahan, yang akan dibawakan oleh Pak Michael Christian. Kami mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian seminar ini karena setiap sesi akan saling melengkapi dan membuka jalan menuju pemulihan yang lebih utuh. Nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab, pembagian materi, dan info menarik tentang promo buku serta asesmen gratis yang akan diberikan oleh Guiding Counseling. Tidak lupa kami mengingatkan bahwa rekaman seminar hari ini akan di-upload di akun YouTube Guiding Counseling ya Bapak Ibu. Jadi bisa pantengin terus akun YouTube Guiding Counseling yang untuk menyaksikan ulang materi seminar ini. Karena materi seminar tidak dibagikan secara langsung ke peserta. Oke, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sesi kedua ini akan dibawakan oleh Pak Dedi Sambeta. Saya akan memperkenalkan Pak Dedi Sambeta memiliki latar belakang studi di bidang pendidikan dokter gigi dan telah menyelesaikan program Magister Counseling di STTRI. Ini memampukan Pak Dedi mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan konseling secara holistik. Pak Dedi juga aktif dalam memberikan psikoedukasi tentang isu kesehatan mental kepada berbagai kelompok usia. Dengan pengalaman lebih dari 1.000 jam praktek konseling, Pak Dedi berkomitmen untuk mendampingi klien dalam mengatasi berbagai tantangan emosi dan relasional, sehingga dapat mengalami pertumbuhan pribadi. Dengan latar belakang pendidikan di bidang konseling serta pengalaman melayani klien-klien ini, beliau akan membagikan wawasan yang sangat berharga bagi kita siang hari ini. Mari kita sambut dengan penuh sukacita Pak Dedi Sambeta. Mana Pak Dedi? Halo Hai Pak Cici, Dedi. apa Oke, kabar? baik. Oke, Pak Dedi sama saya kebetulan juga rekan waktu kita studi ya. Jadi sangat senang sekali bisa saling menyapa Ketemu lagi, walaupun Ci. secara online ya. Ya, Sepertinya Pak Dedi tambah apa ya cerah nih ya. aduh, Iya, memang pekerjaan yang mengikuti calling ini sangat memberikan. bikin bergairah, Ci. Bikin Iya, semangat. betul. Oke, mungkin bisa share sedikit Pak Dedi gimana kabarnya hari ini dan semangatnya untuk berbagi dengan kita semua. Iya, antusias karena hari ini kesempatan yang baik ya buat membahas hal-hal yang mungkin selama ini kita itu rasakan di dalam hati, tapi belum menemukan apa sih sebenarnya yang kita itu gelisahkan akhir-akhir ini atau udah panjang. Sehingga dengan topik-topik seperti ini dari kemarin Pendeta Yakub udah bahas, tadi Ya, Ibu Sylvia dan sesi kedua dan ketiga nanti berharap semoga kiranya menolong kita semua buat semakin aware dengan diri sendiri dan menemukan jalan untuk memulihkan diri. baik. Oke, terima kasih Pak Dedi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung handover waktu ke depan buat Pak Dedi ya. Oke, terima kasih Cici. Saya langsung ambil alih dan saya share screen ya Bapak Ibu.
Ini bisa kelihatan? Ya, Oke, Bapak Ibu, selamat siang ya. Ketemu lagi di sesi yang kedua dalam rangkaian seminar World Mental Health Day yang di tahun 2025. Gading Konseling di tahun ini mengangkat tema tentang keluarga, satu tema besar, dan kami membahas beberapa aspek. Misalnya tadi di sesi yang pertama membahas tentang trauma, di hari ini kita membahas tentang parenting, style dari orang tua, dan nanti di sesi ketiga membahas tentang sexuality in marriage. Jadi topik-topik yang core belief, apa core-nya itu dari keluarga, karena memang keluarga tuh inti dari banyak hal ya. Kita menemukan diri dalam keluarga, kita itu dibentuk cara berpikir, kita itu menemukan value hidup itu di dalam keluarga, Bapak Ibu. Oke, bagian yang pertama yang mungkin kita bisa pikirkan bersama-sama, ini ada satu lirik lagu yang beberapa tahun lalu 2019 filmnya dirilis, tapi sebenarnya ini film yang eh, udah panjang ya di RCTI waktu itu. Bapak Ibu mungkin masih ingat film apa kira-kira? Film Keluarga Cemara. Ini Keluarga Cemara, dia mereka ada lirik lagu kayak gini Bapak Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bapak Ibu ada yang sepakat dengan kata ini, kalimat ini. Harta yang paling berharga itu keluarga. Atau ada pemikiran apa yang masing-masing mungkin refleksiin, muncul di dalam hati, termasuk perasaan apa yang muncul ketika ada kata tentang keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mungkin sebagian mengingat ya, pengalaman kita itu masih kecil dengan orang tua, ada yang diajak belanja, ada yang diajak main oleh orang tua, ada yang belajar main sepeda oleh orang tua, ada yang diajak eh, jalan-jalan oleh orang tua. Tapi mungkin ada sebagian juga di antara kita yang mengingat pengalaman-pengalaman tertentu yang kurang oke. Ada pengalaman kita itu tangisan-tangisan yang muncul karena konteks keluarga, kata-kata tertentu yang melukai hati kita. Ada banyak hal yang muncul di dalam hatinya kita. Jadi kalau kita hari ini ada sekian banyak orang, mungkin 100 lebih, hampir 200 orang yang mengikuti seminar ini, mungkin ada 200 ide yang muncul karena keunikan pengalaman-pengalaman yang panjang dari kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bagi sebagian besar mungkin akan sepakat, tapi sebagian yang lain mungkin tidak sepakat karena ini keluarga tempat hati seharusnya merasa paling aman dan menemukan diri dengan utuh terkadang menjadi tempat kita mendapat goresan luka paling dalam. Bapak Ibu mungkin ada yang mulai relate konteks keluarga yang kita itu hidup, lahir dan dibesarkan. Bagaimana keunikan pengalaman kita. Ada yang oke, ada yang gak oke. Ada yang bekasnya udah sembuh, udah pulih, tapi mungkin ada yang goresan lukanya itu masih dibawa sampai sekarang. Kayak tadi Ibu Sylvia di sesi sebelumnya membahas tetesan-tetesan air yang kecil, yang kalau satu hari, satu kali, dua kali, itu hanya singkat yang efeknya nggak terlalu dalam. Tapi kata-kata yang tajam, kata-kata yang penuh kritik sepanjang hidupnya kita. 20 tahun mungkin kita dibesarkan, 30 tahun barangkali masih tinggal sama-sama dengan orang tua. Pedasnya kata-kata itu, bagaimana kata-kata itu melukai kita, punya bekas. Dan saat kita memikirkan hal-hal tertentu, bekas itu bisa muncul. Ada orang yang bilang misalnya, kamu itu keren banget ya, rajin banget. Ada orang yang langsung confidence. Iya sih, aku oke, confidence. Tapi ada orang yang nangkap itu kalimat yang sarkas. Karena ada pengalaman tertentu yang dia temukan di dalam keluarganya. Ada experience tertentu yang unik. Dan kadang-kadang buat sebagian besar orang, menilai kenapa ya kamu itu kalau dibilang bilang kalimat ini itu bisa langsung sensitif. Ada kalimat misalnya em, kamu itu pemalas. Ada orang yang rasa ya kata pemalas itu biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang rasa pemalas itu membangkitkan luka tertentu karena sepanjang hidupnya dia dengerin mama bilang ke dia, kamu itu pemalas banget. Lihat loh, koko kamu, adik kamu itu rajin banget. Lihat loh, temanmu itu di samping rumah.
Dia itu bangun pagi-pagi bantu orang tuanya, punya inisiatif. Kamu kok pemalas banget? Setiap hari dengar lagu kayak gitu. Dan begitu ketemu dengan trigger tertentu, mungkin berteman dengan sahabat-sahabatnya, begitu dibilang kalimat pemalas, itu langsung membangkitkan emosi yang tadi. Dan kalau misalnya luka ini masih dibawa, begitu berelasi, masuk di dalam kehidupan pernikahan, ketemu dengan pasangan suami, istri misalnya, dan ada konflik. Kata-kata itu tiba-tiba keluar. Kok kamu hari ini malas banget sih? Langsung luka yang tadi itu kesentil lagi. Dan begitu menggelisahkan. Konflik nggak selesai-selesai. Mood itu dari pagi sampai malam low terus. Kesal banget. Pengen diamin istri. Buat orang yang suka silent treatment. Tapi ada yang bisa eksplosif. Marah-marah. Ngomel-ngomel ditanya kenapa. Aku cuman bilang kata pemalas loh. Tapi aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya. Tapi buat orang ini enggak. Aku sangat terluka dengan kalimatmu itu. Butuh waktu yang panjang banget buat bisa dipulihkan. Karena yang ke-trigger bukan luka aktual, kata pemalas yang sekarang, karena keluar dari istrinya. Tapi yang ke-trigger itu luka yang udah lama, Bapak Ibu. Jadi saya itu beberapa tahun lalu sempat ada luka di ujung jari ini ya Bapak Ibu. Karena infeksi, setelah 1 minggu luka itu akhirnya mesti di bedah, bedah minor, dan itu menyakitkan banget. Saya itu mikir-mikir ya, kalau misalnya saya itu dari awal eh, begitu ada luka, langsung saya itu bersihin. Barangkali ya, luka itu nggak sampai infeksi. Dan kalau saya itu nggak infeksi, saya itu nggak mengalami luka yang lebih menyakitkan lagi. Karena begitu dibedah, wah sakit banget. Disuntik aja itu sakit. Begitu habis dibedah, efek anestesinya selesai, menderita beberapa jam, mulai mikir-mikir, iya ya, kadang-kadang luka yang muncul di dalam hatinya kita itu nggak kelihatan, invisible. Tapi ya Bapak Ibu, luka itu terjadi, kita itu langsung merasakan ya, ah nggak apa-apalah, ditutup aja, langsung diperban. Luka itu langsung ditutup, padahal barangkali luka itu goresannya dalam banget. Mesti dibersihin barangkali, mesti disiram dengan air, gosok dengan sabun, mesti disiram NaCl, atau bahkan kadang-kadang mesti di anestesi, mesti dijahit, supaya luka itu bisa mengalami proses pemulihan yang tepat. Tapi bagi sebagian besar dari kita, luka itu didinai, luka itu disimpan, biarin aja, langsung diperban aja, ditutup dengan kain kasa, langsung ditutup dengan perban. Tapi luka itu lama-lama keluar nanahnya, keluar dalam pemikiran-pemikiran yang bisa merusak buat diri sendiri, bahkan mungkin buat orang lain, Bapak Ibu, tanpa sadar. Seperti yang saya contohkan tadi, satu trigger, kata pemalas, itu ada arti yang sangat-sangat signifikan. Saya ketemu dengan seorang bapak usia 40-an, dia datang dengan menceritakan pengalaman dia itu sering konflik dengan istrinya. Istrinya punya pekerjaan yang lumayan bagus dan belakangan ini kondisi keuangannya dia lagi nggak oke karena pekerjaannya lagi nggak stabil. Dan dia datang ngobrol, menurut dia kayaknya ini bukan isu soal keuangan. Karena dia tahu di dalam hatinya itu merasa secure, istrinya pun sama, memberikan jaminan, dia tetap memberikan penghormatan kepada suaminya ini. Tapi entah kenapa perasaan-perasaan tertentu itu bisa ke-trigger. Waktu kami ngobrol, ngobrol, dia itu menemukan, iya ya, kalau saya konflik dengan istri, yang buat saya sensitif itu tatapan mata. Kalau istri saya punya ada tatapan mata tertentu itu bisa sensitif. Nah, dia mulai ingat, ada pengalaman. Saya itu pernah ada pengalaman habis meeting, keluar dari tempat meeting, dia orang Kristen Bapak Ibu, baru habis PA, keluar di jalan ketemu dengan stranger. Stranger itu lihat dia dengan tatapan tertentu dan dia langsung aja berkelahi karena memang ada emosional yang eksplosif bagi dia. Dia ajak berantem dan untung orang-orang yang lain bisa melerai. Setelah pulang dia itu diliputi rasa bersalah, mikir-mikir kenapa ya? Aku itu baru habis pengalaman rohani, habis pendalaman Alkitab bisa ke-trigger dengan satu clue ini. Tatapan mata tuh lumayan mengganggu. Begitu kami ngobrol, ternyata tatapan mata yang melukai dia itu ada simbolnya Bapak Ibu. Simbolnya ialah dia dibesarkan oleh orang tua yang dari budaya tertentu yang kalau marah benar-benar eksplosif, dipukulin, kalau mereka kumpul dengan om-omnya misalnya,
Kalau papanya lagi marah, lagi om-omnya lagi banyak, papanya tuh bisa hajar karena adrenalinnya makin naik. Bukannya kasihan ke anak ini, tapi makin dihajar Bapak Ibu. Dan ada satu clue Bapak Ibu yang menurut dia itu simbol yang sangat kuat, yaitu tatapan matanya papanya. Papanya tuh kalau marah ada tatapan khusus kayak gitu. Oh, kamu ini gitu ya. Dan itu membekas. Selama ini tatapan itu ada meaningnya buat anak ini. Disimpan, punya memori di dalam hatinya dia, secara emosional itu ada pesan tertentu. Dan begitu ketemu dengan orang lain di masa sekarang, cara menatap seperti itu nggak netral lagi buat dia. Melihat tatapan itu sebagai pengalaman yang melukai, mengancam buat dia. Makanya ketemu dengan stranger, baru pulang pendalaman Alkitab bisa ngajak orang berantem. Karena buat dia ada perasaan terancam. Karena buat dia ada pengalaman merasa dilukai. Dan itu yang keluar. Kayak yang saya bilang tadi, secara aktual tatapan mata itu mungkin ya, memang ada orang-orang yang menatap sinis karena mereka itu menganggap remeh kita. Tapi barangkali itu hanya 10% dari 100 yang membuat kita itu makin insecure di angka 90% karena ada pesan-pesan yang kadang-kadang unconscious Bapak Ibu terbentuk di dalam dirinya kita. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas bagaimana pengalaman-pengalaman tertentu bagi kita sebagai anak-anak bisa merefleksikan pengalaman yang kita dapatkan dari orang tua dan itu mempengaruhi kita dan bagaimana kita sebagai orang tua bagaimana caranya kita handle treatment ke anak-anak kita, bagaimana kerasnya kita, lembutnya kita itu memainkan peran membentuk persepsi di dalam hati anak-anak kita. Nah, kita lihat ada satu teori yang menarik ya Bapak Ibu dari Eric Berne, yaitu transactional analysis. Jadi dia mengkelompokkan itu ada 3 ego state ya Bapak Ibu. Ego state sebagai parent, adult, dan child. Dan itu saya membaca konsep ini, saya itu menemukan ya apa yang kita lihat, persepsi yang muncul dan bagaimana kita bersikap banyak dipengaruhi oleh gema dari pengalaman masa lalu Bapak Ibu. Ada orang misalnya begitu dia memainkan parent ego state ini, dia itu memainkan role ya yang dia lihat papa itu seperti apa, mama itu seperti apa. Kalau dia selama ini belajar, oke, orang yang dihargai itu harus orang yang dominan, orang yang kalau pengen buat dapat respect, orang yang mesti mendominasi orang lain, mesti otoriter ke orang lain. Dan begitu dia punya anak, obrolannya ke anak satu arah terus, parent terus. Kamu harus gini, kamu harus itu. Dan itu membuat anak itu kadang-kadang melelahkan. Tapi pemikiran ini itu nggak netral Bapak Ibu. Muncul dari pengalaman yang panjang, pengalaman belajar yang panjang. Adult ego state itu bagaimana seseorang itu merespon dengan kondisi here and now yang benar-benar sesuai dengan realitanya. Dan child ego state, misalnya orang-orang itu merespon berdasarkan pengalamannya dia sebagai seorang anak. Misalnya ya Bapak Ibu, bagi sebagian besar dari kita itu ada orang-orang yang cenderung bisa submisif banget. Ketemu dengan figur-figur tertentu, kalau ketemu dengan orang yang membawakan diri sebagai orang yang dominan misalnya, kata-katanya itu tegas dan tajam, atau figur yang lebih dewasa, ada perasaan, oke, kalau aku ngobrol dengan orang ini, aku tuh nggak bisa bilang nggak sepakat. Selalu harus, oh iya, baik Pak, baik Bu, oh iya, ditanya apa pendapatmu? Nggak ada Pak, oke, itu aja Pak. Langsung memainkan role submisif. Jangan-jangan ya Bapak Ibu, itu role yang sebenarnya selama ini tertanam di hatinya kita karena berinteraksi dengan orang tua yang lumayan dominan, dan pesan yang kita dapat, aku tuh nggak punya ruang buat menyuarakan apa yang aku mau. Pesan dari orang tua yang dominan ditangkap mentah-mentah. Harus tunduk, harus submit, nggak ada ruang buat aku bisa memainkan peran dengan tepat. Saya itu ketemu dengan satu ibu ya usia 40 tahun. Sejak kecil beliau ini sebagai anak pertama memainkan role sebagai kakak yang mesti mengayomi adik-adiknya. Dari SMP Bapak Ibu, dia bangun pagi, subuh-subuh mempersiapkan buat adik-adiknya itu masakin,
bangunin adik-adiknya, pulang bantu mama juga mengurus segala sesuatu dari kecil Bapak Ibu. Begitu dia kuliah sama lagi, tinggal di tempat tantenya, berusaha buat memainkan peran ini karena udah terbiasa. Nah sekarang punya anak, ada salah satu anak yang beranjak masa dewasa, anak itu ya namanya punya keunikan ya Bapak Ibu, punya inisiatif. Ada yang udah diingatin berulang kali tapi masih susah. Ada yang kelihatannya cuek di rumah, disuruh buat cuci piring, nanti, tapi nggak dikerjain. Tapi ada yang disuruh kemudian inisiatif buat, oh ya, langsung mau bantu. Nah, ibu ini ketemu dengan anaknya sendiri yang itu inisiatif menurut ibu ini kurang. Anaknya kalau diingetin, nanti, tapi nggak dikerjain. Tapi belakangan ini anaknya tuh mulai menunjukkan perubahan, mulai ada sikap-sikap lebih care ke orang tuanya. Tapi buat ibu ini mudah banget buat marah. Marah buat hal-hal yang kalau nggak inisiatif, langsung kalian ini dimarahin lagi. Setiap kali menemukan hal-hal yang nggak bisa sama persis dengan harapannya dia, dulu mama itu dari SMP udah bantu oma, bantu tante-tante, kakak, adik-adiknya mama yang lain. Kalian kok nggak bisa? Udah SMA sekarang, kok nggak bisa? Setiap kali terpicu marah langsung eksplosif. Akhirnya waktu kami ngobrol, Bu, saya itu nanya, kalau misalnya ya Bu, Ibu pernah memainkan role yang lebih soft, ada nggak pengalaman kayak gitu? Kayaknya nggak sih, Pak. Kalau misalnya ya Bu, Ibu memainkan hal-hal yang lebih soft untuk hal-hal yang bisa dikompromi, Bu. Selama anak ini nggak berlawanan dengan hukum, dan kemudian anak ini nggak macam-macam, kira-kira ya Bu, apa efeknya? Mulai mikir. Ya ya Pak, saya itu ternyata selama ini belum memikirkan hal ini. Saya itu dengan anak cenderung membawa pola-pola tertentu yang saya itu dibesarkan seperti apa, bagaimana saya treatment ke anak pakai standar pribadi Bapak Ibu. Setiap kali memainkan role, langsung memainkan role sebagai parent, dan anak itu harus memainkan role sebagai child. Dan itu melelahkan buat anak. Karena di masa-masa remaja, seseorang tuh ada keinginan buat dia didengarkan, pendapatnya itu bisa diterima. Dan kalau seseorang itu stuck di area-area child terus, mandek komunikasi Bapak Ibu. Kayak harus submisif lagi, harus mengalah lagi. Padahal kita itu butuh didengarkan, kita itu ingin diterima Bapak Ibu. Ini yang terjadi, unmatched. Bagaimana needs dan value dari masing-masing orang itu nggak saling tahu, dan akhirnya nggak match. Buat ibu ini, dia memainkan parents, dan dia berharap anaknya itu harus memainkan role sebagai child yang mengiyakan, submissive. Tapi dalam kenyataannya barangkali buat anak ini dia pengen tuh, buat mamanya memainkan role sebagai adult dan adult. Karena di masa-masa remaja, peran itu mulai bergeser ya. Kalau anak-anak pengen dikontrol, kita itu sebagai orang tua mengayomi lebih banyak. Tapi kalau di masa-masa mulai remaja, kita itu pengen buat makin setara komunikasinya Bapak Ibu. Ini hanya berbicara soal anak Bapak Ibu. Bagaimana ya Bapak Ibu, orang tua itu kadang-kadang suami istri, kadang-kadang nggak match, dengan pengalaman yang unik. Suami mungkin berpikir, selama ini yang saya lihat, kalau saya dibesarkan, papa itu orang yang seperti raja kalau di rumah. Pulang kerja dimasakin, pulang kerja itu semuanya disiapin, dan orang lain di rumah, istri, anak-anak harus dengerin. Dan itu jadi value yang tertanam buat suami. Ketemu dengan istri yang juga dibesarkan dengan value yang sama kayak tadi, misalnya ibu tadi. Dia itu sebagai anak pertama dan memainkan role yang punya kontrol yang tinggi. Sekarang mereka berelasi Bapak Ibu. Bapak ini berharap mungkin istrinya secara unconscious Bapak Ibu berperan sebagai child atau barangkali mentok-mentok sebagai adult. Tapi istrinya tuh juga sama. Akhirnya nggak match dua-duanya. Barangkali itu yang menimbulkan banyak konflik di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Dan bayangin, begitu kondisi itu udah chaos, efeknya ke siapa? Ya ke anak-anak juga. Membayangkan situasi rumah yang penuh dengan konflik, banyak hal-hal tertentu yang bisa bikin stressful, itu bikin
ada efek di dalam hatinya. Belum lagi kalau konflik antara orang tua dan anak yang tadi, kebutuhan ini nggak match. Sehingga ketika konflik yang tidak terselesaikan, itu akan memberikan bekas yang panjang, Bapak Ibu. Orang-orang tuh menyimpan perasaan, saya tuh nggak pernah didengar. Saya tuh orang yang selalu diabaikan. Sehingga ketemu dengan orang lain di masa kini, kadang-kadang langsung membawa perasaan-perasaan tertentu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mulai merefleksikan bagaimana pengalaman kita selama ini dibesarkan. Bagi orang-orang yang kadang-kadang cenderung submisif, coba lihat, adakah pengalaman tertentu itu dipengaruhi oleh caranya kita berelasi dengan orang tua. Dan buat kita juga barangkali yang memainkan role terlalu kontrol, terlalu pengen dominan, barangkali juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman berelasi dengan orang tua, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, dengan pengalaman seperti ini itu ada harga tersembunyi yang orang tua, buat kita sebagai orang tua itu mesti bayar. Hubungan yang dangkal dengan anak-anak kita, dan di saat kita itu memasuki masa-masa dewasa, masa-masa tua, anak-anak itu mulai pergi, mereka membangun keluarga, tiba-tiba bertanya ya, kok anakku itu nggak pernah WA aku ya? Kok nggak pernah ada say hello ya, telepon aku? Harga yang harus dibayar karena kita itu tidak membangun relasi yang personal. Relasi yang terbangun ialah relasi yang dangkal. Dan buat kita juga sebagai anak, sebagian dari kita akhirnya juga mungkin ya mengalami pengalaman yang mirip-mirip. Mungkin bisa mengulang pattern yang sama, Bapak Ibu. Ini hal-hal yang perlu banget buat kita aware dengan diri kita. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya nggak sesimpel itu. Dampaknya bisa sangat panjang, Bapak Ibu. Waktu berbicara soal pengalaman berelasi dengan orang tua, saya itu nggak bisa tidak ya langsung teringat dengan parenting style dari Baumrind ini, Diana Baumrind. Bapak Ibu mungkin sebagian besar udah ada yang belajar tentang konsep ini, udah ada yang mendalami tentang konsep ini. Jadi Baumrind itu memberikan 4 kuadran dari parenting style seseorang dengan mengklasifikasikan antara support yang banyak atau rendah, dan kemudian demandingness-nya itu low atau high. Jadi kalau misalnya orang itu kurang disupport dan dia itu nggak ada apa ya demand, ada tuntutan ya misalnya, itu orang tua itu akhirnya nggak hadir, involved. Tapi orang itu kalau misalnya supportifnya terlalu tinggi, tapi nggak diberi tuntutan, kadang-kadang merasa dan melihat orang itu orang tua terlalu permisif. Dan misalnya orang tua itu kalau terlalu demandingnya terlalu tinggi, harus ini, harus itu, tapi supportnya nggak ada. Itu akhirnya memainkan role sebagai orang tua yang otoritarian, semua maunya dia mesti diikutin. Dan yang terakhir, kalau support yang tinggi, kemudian kita itu bisa memberikan warmth, kehangatan buat anak-anak, bisa menjelaskan demand-nya juga tinggi, kamu itu kalau boleh kayak gini, itu anak-anak itu merasa ada kehadiran yang real, ada kehadiran yang realistis. Ini dinamakan dengan pola asuh yang autoritatif. Kita akan lihat ya Bapak Ibu, ini kuadrannya. Kalau misalnya yang di bawah ini itu dia kurang dari kontrolnya ya Bapak Ibu, dan yang kalau di sini ke arah kiri itu respon itu yang tinggi, dan juga want, juga beberapa konsep itu menggambarkan tentang hal ini. Jadi kalau orang itu terlalu rigid di sini Bapak Ibu, dia memberikan tuntutan terlalu tinggi tapi kurang banget kehangatan. Pokoknya anak itu harus ini. Kamu bangun pagi harus gini. Kamu siang-siang harus gini. Kamu di rumah harus ini. Semuanya dipenuhi dengan tuntutan. Bahkan kalau misalnya anak udah ranking 3. Oh, cuma ranking 3. Gak usah lah berbangga diri. Kamu masih kurang. Belajar lagi. Masih ada 2 ranking yang kamu mesti capai. Anak itu terus-menerus diberikan tuntutan. Kalau ada apa-apa kurang dikit dari ekspektasinya orang tua,
dimarahin, terlalu strict orang tua, terlalu nggak hadir, ada emotional distance, sehingga anak-anak itu merasa papa ini, mama ini nggak bisa didekatin. Itu terlalu otoritarian Bapak Ibu. Dan yang kalau kedua, ini misalnya orang itu sama sekali nggak ada tuntutan, tapi nggak ada relasi juga dengan anak. Jadi sama sekali nggak ada bonding dengan anak. Kemudian orang tuh di rumah dengan kegiatan masing-masing, nggak ada value, pokoknya pergi ke sekolah, pulang sekolah, ya udah kamu udah makan, ya udah, nggak ada ekspektasi apa-apa. Benar-benar orang tua itu absen Bapak Ibu, dan orang itu akhirnya membentuk detach antara dia dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, orang tua yang kadang-kadang terlalu permisif. Ini kehangatannya tinggi, mengiyakan semua apa maunya anak. Oh, nggak boleh. Anak-anak itu misalnya, apa, mama aku pengen ini. Oke, nggak ada pertimbangan apa-apa, semua diiyain, semua didukung. Tapi nggak ada ekspektasi, nggak ada value yang diajarkan. Kamu kayaknya perlu deh belajar buat membatasi diri. Papa lihat kamu ini akhir-akhir ini terlalu eh, santai misalnya. Diarahkan. Orang itu nggak menemukan hal-hal itu sehingga melihat dunia itu ya semaunya dia aja, terlalu permisif, dan itu ada efeknya juga yang nggak baik. Memang kalau berbicara soal ideal, kadang-kadang kita itu ya kayak di spektrum Bapak Ibu ya, nggak bisa langsung begitu ideal langsung akan konsisten di sana. Kadang-kadang bisa di angka 10, mungkin ada orang yang 5. Tapi kalau kita lihat saya itu terlalu keras ke anak-anak, terlalu otoriter, dan itu barangkali di spektrum yang di angka 2, barangkali kita perlu juga mempertanyakan, merefleksikan, buat pelan-pelan yang di angka 2 ini ada perkembangannya. Supaya goresan-goresan luka yang kita tanpa sadar Bapak Ibu, kita taruh di hatinya anak-anak itu nggak makin dalam. Kita mengerti ya, setiap orang tua itu semua ya orang tua yang sehat nggak akan ada intensi buat mau membuat anak-anaknya ada trauma. Nggak mungkin orang tua itu dengan sengaja. Kecuali memang ada hal-hal tertentu yang nggak sehat di dalam hati orang tuanya, yang mau menggoreskan luka di hati anak-anaknya. Tapi tanpa sadar, kadang-kadang caranya kita ngomong ke anak-anak, ekspektasi kita yang kita berikan ke anak-anak, yang bisa jadi kurang realistis, terlalu tinggi, bahkan terlalu membiarkan, itu memberikan efek yang tetesan-tetesan kecil itu bisa membentuk lubang yang dalam buat anak-anak kita Bapak Ibu. Sehingga kita perlu buat memikirkan lagi, kita itu ada di bagian yang mana, kita itu ada di kuadran yang mana, melihat dengan jujur, dengan terbuka, berani buat menilai, oke, aku mungkin selama ini masih keliru, dan masih ada kesempatan buat memperbaiki diri, memperbaiki caranya kita mendidik anak-anak kita Bapak Ibu. Lanjut, ini kalimat yang kalau Bapak Ibu kemarin di seminar Pendeta Yakub sempat quote juga tulisan ini dari Khalil Gibran dalam tulisannya di The Prophet. Dia menuliskan bahwa anak-anak kita itu bukan sepenuhnya anak kita. Mereka adalah putra dan putri dari kehidupan yang uh, ingin buat menemukan dirinya sendiri. Mereka itu datang melalui kamu, tapi sebenarnya bukan sepenuhnya dari engkau. Dan melalui and though they are with you, dan selama mereka bersama-sama dengan, walaupun mereka bersama-sama dengan engkau, mereka itu bukan sepenuhnya milikmu. Jadi kita mendapat kesempatan Bapak Ibu berperan sebagai orang tua yang mendampingi individu-individu yang Tuhan itu percayakan buat kita. Dan melalui kesempatan inilah kita itu mendapat kesempatan yang berharga membentuk orang-orang yang mungkin ya efeknya itu jangka panjang, menjadi orang yang keputusannya mempengaruhi generasi yang ada di masa-masa depan. Dan bayangkan kalau kesempatan ini kita itu nggak manfaatkan baik, bagaimana kita itu membentuk generasi akan datang, anak-anak yang mungkin melukai orang lain, anak-anak yang mungkin menjadi orang-orang yang berdampak negatif buat bangsanya,
berdampak negatif buat generasi di masa depan, Bapak Ibu. Kita perlu memikirkannya lagi dengan jujur dan terbuka. John Bowlby ini dalam teori dan attachment-nya itu berpandangan ya bahwa kelekatan atau attachment itu ikatan psikologis yang bertahan lama di antar manusia. Jadi kalau terbentuk sejak kecil, dia itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang berelasi dengan orang lain di masa akan datang. Sebagian besar Bapak Ibu mungkin udah sangat familiar ya dengan kuadran ini, John Bowlby. Ada attachment yang menimbulkan efek anxiety-nya tinggi, ada attachment yang juga memberikan efek ketidakhadiran juga yang gede. Misalnya, saya itu bahas dari efek yang di sini. Orang yang high anxiety misalnya, selama ini berelasi dengan orang tua yang menimbulkan perasaan yang menggelisahkan. Kita nggak bisa prediksi papa itu akan berespon seperti apa. Kita nggak bisa prediksi mama itu akan berespon seperti apa. Tapi di saat yang sama, mereka itu nggak hadir, nggak ada keterlibatan buat kita. Sehingga relasi yang terbentuk ialah relasi yang high avoidance, high anxiety. Orang itu fearful, takut dalam berelasi. Ada orang yang mungkin dia itu walaupun anxiety-nya tinggi, tapi avoidance-nya sangat kurang, Bapak Ibu. Orang tuanya bisa hadir bagi dia, tapi buat dia itu kita nggak bisa memprediksi bagaimana responnya orang tua. Saya ketemu dengan seorang anak masih usia remaja, dia cerita karena papanya kan suka kadang-kadang main ya. Anak ini anak cowok, papanya tuh dia cerita kadang-kadang pengen pegang kepalanya, mau acak-acak rambutnya. Sebagai papa kan kadang-kadang mau bercanda kayak gitu. Tapi buat anak ini dipegang kepala oleh papanya itu membuat ada perasaan anxious, nggak bisa dia merasa secure karena tangan yang sama itu pengen main dengan dia, mengusap kepalanya dia, tapi tangan yang sama Bapak Ibu mukulin dia sejak kecil. Sehingga dia itu sulit memprediksi dan percaya tangan ini akan ada efek apa ya ke aku, akan ada gesture apa ya, mengasihi aku kah, atau mungkin marah ke aku. Dan itu membuat ada efek anxious buat anak-anak, khususnya buat orang yang saya temui ini. Yang ketiga itu avoidant. Ini anxiety-nya low, tapi itu menimbulkan perasaan avoid ya. Seringkali merasa ditinggalkan oleh orang-orang. Kalau ketemu dengan orang lain, pengen uh, klingi ke orang lain. Dia mulai lihat sinyal-sinyal barangkali teman-temannya ya, itu agak cuek, nggak diajak pergi keluar, sekedar nggak diajak pergi makan bisa merasa sensitif. Ya, aku dicuekin lagi deh. Ya, aku itu orang yang selalu ditinggalkan. Dan itu terus-menerus disimpan di dalam hatinya. Mungkin ya kalau yang saya bilang tadi, secara aktual orang itu nggak ada intensi. Tapi buat dia, pengalaman kelekatan dengan orang tua yang panjang akhirnya membuat punya kacamata tertentu menilai pengalaman itu, Bapak Ibu. Ini penjelasan yang mungkin sebagian saya udah jelasin tadi. Kalau orang itu akhirnya membentuk perasaan yang secure, di mana dia itu punya relasi dengan orang tua yang anxiety-nya kurang, kemudian juga pengalaman avoidance-nya juga kurang, akhirnya membentuk perasaan secure. Kalau dia berelasi ya Bapak Ibu dengan orang lain, orang itu mau respon seperti apa, dia itu bisa ngelihat, oh iya, aku tahu kadang-kadang aku salah dan kalau dimarahin it's okay, aku memang perlu dikoreksi. Oh iya, teman-teman lagi keluar dengan teman yang lain, aku nggak diajak, it's okay buat aku. Dan dia bisa menyikapi pengalaman berelasi dengan sehat, dengan positif, nggak terpicu perasaan-perasaan tertentu. Kalau orang yang anxious kayak tadi, ditinggalin dikit, langsung gelisah. Aku salah apa ya? Aku ini ada masalah apa ya? Perasaan nggak dipikir berhari-hari. Padahal mungkin teman-temannya nggak sedang meninggalkan dia. Tapi karena ada pesan-pesan tertentu yang disimpan lama di dalam hatinya dia. Itu akhirnya dibawa. Yang terbentuk, kalau kita balik lagi ke yang tadi, mungkin karena pengalaman
berelasi dengan orang tua. Orang tua yang terlalu ketat, orang tua yang terlalu dominan, atau orang tua yang terlalu permisif, orang tua yang mengiyakan. Itu semua memberikan efek kepada kita. Dan sekali lagi, mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak, Bapak Ibu, merefleksikan kalau kita sebagai orang tua dengan peran masing-masing sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kita menilai sejauh ini bagaimana caranya kita merespon ke anak-anak kita. Apakah memang hal-hal yang kita temukan itu mirip-mirip dengan apa yang kita pikirkan di pembahasan kali ini? Apakah iya ya? Ternyata barangkali saya itu terlalu keras, sehingga anak itu kalau mau dekat dengan saya merasa sungkan. Dia itu menjaga jarak dengan saya. Intensi orang tua itu kadang-kadang baik, pengen anak itu bertanggung jawab dengan hidupnya dia. Tapi ada masa-masa intensi itu nggak dibarengi dengan cara yang tepat. Dan anak-anak menyimpan pesan itu sebagai caranya apa yang aku tangkap dari berelasi dengan orang tua. Intensi itu nggak dilihat lagi. Yang ditangkap ialah caranya. Papa itu maksudnya baik, aku bertanggung jawab dengan hidup, disiplin dengan hidup, sulit buat diterima. Karena papa itu marah-marah doang. Mama itu terlalu menuntut. Dan suara itu akhirnya disimpan, gemanya kita simpan di hati, dan itu terus-menerus dibawa sampai kita besar nanti. Dan bukan tidak mungkin cara yang sama akhirnya kita ulang lagi, di-repeat lagi, dibawa lagi kepada anak-anak kita nanti, Bapak Ibu. Kita perlu memikirkannya. Ini ada satu konsep yang menarik. Sebagian besar orang itu menilai satu sikap di behavior ini ya Bapak Ibu dengan sikap yang misalnya ya, orang itu kelihatan kok kamu marah-marah, dan orang itu sepanjang hari kerentanan untuk marah tinggi banget. Di kantor marah, pulang di rumah marah-marah, bawaannya marah-marah mulu. Akhirnya yang orang lihat karena behavior, oh orang ini pemarah, nggak enak lah berelasi dengan orang ini, malas banget berelasi dengan orang ini. Akhirnya stigma itu dibilang dan nempel bagi orang ini. Ya udah, aku memang pemarah. Papa, mama dulu bilang aku itu pemarah. Ya udah, biarin aja pemarah. Kita nggak tahu situasinya seperti apa. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di balik satu situasi, misalnya orang tertentu itu kepicu karena misalnya yang tadi saya bilang, ada tatapan tertentu, ada kata-kata tertentu. Itu satu situasi yang dianggap sebagai pengalaman yang netral. Yang membentuk ini itu adalah pengalaman yang kadang unconscious di layer ini, Bapak Ibu. Otomatis thought itu seperti kacamata yang kita bisa pakai dengan uh, otomatis. Kalau saya pakai lensa yang uh, warnanya gelap, warna hitam, saya akan melihat dunia itu dengan lensa yang hitam. Kalau saya itu pakai lensa yang berwarna kuning, saya itu akan menerjemahkan, mempersepsikan pengalaman itu dengan lensa yang berwarna kuning, Bapak Ibu. Dan bagaimana lensa itu terbentuk, otomatis thought itu terbentuk karena value. Bagaimana kita itu dibesarkan, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau tadi ada orang yang kita kelihatan marah-marah, kalau kita cuma tahu story-nya dia marah-marah, itu barangkali belum bisa mendeskripsikan the core issue yang orang ini alami. Tapi barangkali waktu kita itu coba tanya, kita itu berbicara dengan orang-orang ini, itu mulai kelihatan yang ada di bawah layer ini, di bawah situasi seperti iceberg ya. Di atas itu layernya marah-marah. Di bawah itu barangkali itu ada perasaan frustrasi, Bapak Ibu. Di sana ada barangkali ada isu sadness yang mendalam. Ada perasaan orang yang overwhelmed. Ada orang yang anxiety-nya tinggi karena memang dari dulu ada di dalam konteks keluarga yang memberikan tuntutan berlebihan ke dia. Kamu harus ini, kamu harus itu. Dan itu melelahkan sejak kecil. Mesti mengerjakan apa yang orang lain harapkan. Dan kalau nggak dikerjain, marah. Kalau nggak dikerjain, itu di maki-maki barangkali. Itu ada luka. Kayak yang saya cerita tadi.
dilihat orang seperti tatapan sinis, harusnya pengalaman yang netral. Tapi buat orang ini langsung ke-trigger perasaan marah, pengen ngajak berantem. Behaviornya kayak gitu. Tapi di balik itu otomatis thought dan value buat dia, yaitu ditatap dengan tatapan tertentu, aku itu akan dipukulin misalnya. Aku itu ada perasaan terancam. Dan value ini yang sering kali kita itu nggak pernah sadari Bapak Ibu. Layernya di level-level unconscious. Tanpa sadar kita melihat dunia itu dengan pengalaman seperti ini. Ini akhirnya yang barangkali ya buat kita sebagai orang tua. Kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya ialah hampir ya kayaknya sebagian besar dari kita itu dealing dengan hal yang sama. Kita semua nggak selalu berhasil buat mendidik anak-anak kita. Dan itu kabar baiknya. Tapi di kabar buruknya, kita juga punya kerentanan buat melukai hati anak-anak kita. Dan dengan pengalaman seperti ini, buat anak-anak ya, kita itu kadang blame orang tua. Papa itu terlalu marah-marah mulu kerjaannya. Papa, mama di rumah itu nggak menyenangkan komunikasi dengan mereka. Yang kita nilai apa yang orang tua lakukan. Tapi pernah nggak kita itu mikirin, papa mama itu pernah ada pengalaman seperti apa? Papa mama pernah mengalami uh, pola asuh, pengalaman dididik seperti apa yang membentuk otomatis thought yang tadi, yang membentuk value-nya mereka itu seperti apa yang mungkin mereka juga membawa luka. Pernah nggak kita itu sebagai anak-anak melihat itu dengan objektif, nggak memberikan tuntutan juga ke orang tua terlalu tinggi, papa mama mesti perfect. Pernah nggak kita melihat orang tua itu membawa luka seperti apa? Karena barangkali di balik papa yang marah-marah, mama yang terlalu sensitif, yang sedang terluka juga. Ada kutipan yang bagus banget dia tuliskan, hurt people, hurt people. Orang yang terluka itu melukai orang lain, Bapak Ibu. Yang tanpa sadar, dia itu di tangannya. Semakin merasa terancam, dia akan yang kalau orang itu sapa, dia barangkali akan sapa balik. Tapi karena dia nggak tahu dia pegang pisau yang dia pegang karena merasa terancam, pisau itu melukai punggungnya orang lain yang muncul karena dia itu lagi peluk dengan hak ke orang lain. Dan hal-hal seperti ini seringkali membuat konflik-konflik yang nggak kadang-kadang sulit buat uh, dipikirkan ya. Kenapa ya orang itu terus melukai aku? Padahal buat orang lain, aku nggak ada intensi buat melukai kamu. Yang muncul ialah karena dia tuh nggak aware nilai seperti ini yang ternyata selama ini dibawa. Aku tuh memainkan role sebagai papa yang keras karena yang aku lihat papaku seperti itu dulu. Aku tuh memainkan role sebagai mama yang lumayan strict karena aku ngelihat mama papaku dulu seperti itu. Aku tuh memainkan role sebagai mama yang absen karena barangkali selama ini mama kita ini adalah mama yang diabaikan Bapak Ibu, teman-teman semua. Mama yang terbiasa menyimpan emosi bahwa dia ini nggak layak sehingga ketemu dengan kita dia itu memainkan role yang sebaliknya seperti defense mechanism, memainkan peran yang berbalik karena dia merasa dia itu insecure dengan dirinya sendiri karena dia merasa ditolak, akhirnya dia pengen buat menunjukkan otoritasnya dia dengan cara yang terlalu dominan dan ternyata cara seperti itu nggak works, cara seperti itu melukai buat anak-anaknya. Jadi sekali lagi, kita memiliki kesempatan seperti yang Bu Sylvia bilang di sesi yang sebelumnya. Pengalaman yang seperti ini mungkin udah terlanjur terjadi di dalam dirinya kita. Tapi kini kita punya kesempatan setiap hari ada hari yang baru buat kita itu pulih setahap demi setahap. Kalau selama ini kita itu dilukai 20 tahun, selama ini kita itu terluka dan lukanya masih kita bawa sampai usia 30, 40 tahun, mustahil Bapak Ibu bisa disembuhkan hanya dari satu obrolan dengan teman-teman tertentu, hanya dari kalau misalnya orang yang terlibat dalam sesi konseling, hanya ketemu 1 minggu, 1 bulan, dan langsung pulih. Mustahil, butuh waktu yang panjang, sehingga kepada dirimu sendiri,
Kalau engkau misalnya melihat bahwa iya ya, aku tuh dalam proses buat pulih. Ada masa-masa aku tuh bisa berhasil mendidik anak dengan oke. Ada masa-masa aku juga bisa sabar kepada orang tua. Tapi ada masa barangkali kita juga gagal. Kita maju satu langkah, mundur satu langkah. Habis itu kita maju dua langkah, mundurnya barangkali lima langkah, Bapak Ibu teman-teman. Kasih kesempatan kepada diri sendiri buat kita pulih step by step. Seperti tumbuhan ya, yang uh, tumbuh dengan sehat, disiram perlahan-lahan, perlahan-lahan. Kadang barangkali nggak langsung tumbuh buahnya, barangkali akar-akarnya dulu yang tumbuh kokoh dulu, supaya begitu akar-akar ini tumbuh kokoh, batang-batangnya solid, dan keluar buah-buah yang bisa orang lain cicipi, yang menyegarkan buat jiwa orang lain. Kita perlu memikirkan lagi bagaimana kita itu dibesarkan, bagaimana caranya kita selama ini. Apakah yang kita mainkan role sebagai orang tua yang dominan, yang submisif, begitupun kita sebagai anak melihat cara orang tua mendidik kita sebagai orang tua yang terlalu dominan atau submisif, itu dengan pengalaman yang panjang, melihat dengan kacamata yang lebih objektif. Seperti apa pijakan orang ini, seperti apa sepatu orang ini pakai buat melihat dunia yang kita itu barangkali nggak tahu. Dia barangkali kakinya penuh luka, sehingga itu menggelisahkan buat dia berdiri di sepatu itu nggak menyenangkan banget. Kacamata seperti ini yang kita butuh ketika kita bisa saling mendengarkan, pengen tahu papa itu seperti apa ya. Iya, kasihan papa. Orang yang marah-marah ke aku itu sebenarnya adalah orang dewasa yang di dalam hatinya ada the little boy yang wounded child-nya masih dibawa sampai sekarang. Mama pun juga mungkin sama, dan kita pun mungkin sama. Dan kita pakai kesempatan ini buat memikirkan lagi tentang hidup kita, bagaimana kita akan menjalani kehidupannya kita ke depan. Ada satu kutipan, oh ini true self dan false self, ini agar kita ya menemukan diri sendiri dengan tepat, nggak dipenuhi dengan bias, nggak dipenuhi dengan ekspektasi yang kadang-kadang irasional, yang distorted tentang diri sendiri. Ada orang mikirin aku tuh harus memberikan. Kalau ditanya kamu tuh perlu nggak dibantu, nggak, aku nggak mau, karena selama ini yang dia temukan, dia itu harus bekerja, harus memenuhi ekspektasinya orang, dan barangkali itu false self yang dia yakini dengan dirinya. Karena begitu dia ambil waktu buat memikirkan tentang dirinya, dia itu melihat, iya ya, aku tuh perlu keseimbangan antara memberikan, tapi di saat yang sama perlu juga menerima, memberikan tangan untuk orang lain, menolong untuk orang lain itu, memberikan uluran tangan balik saat dia jatuh. Kasih kesempatan. Ada orang yang barangkali selama ini melihat dirinya harus bekerja, nggak boleh istirahat, karena itu menggelisahkan jiwanya. Setelah dipikir-pikir, iya ya, ternyata hal-hal ini muncul dari distorted thinking yang panjang, value yang otomatis muncul di dalam hatinya dia karena melihat dirinya terlalu diberikan tuntutan, ketika dia nggak bisa memenuhi itu, dimarahin, dan mungkin dimaki-maki. Nah, akhirnya meyakini bahwa harusnya bekerja, harusnya memberi, dan nggak ada waktu buat care dengan diri sendiri. Carl Jung punya kutipan yang baik sekali ya Bapak Ibu. Dia tulis, the greatest burden a child must bear is the unlived life of its parents. Jadi beban yang paling besar yang seorang anak itu mesti pikul di pundaknya dia, itu adalah kehidupan yang tidak dihidupi oleh orang tuanya sejak masa kecilnya dia barangkali. Dan itu akhirnya diberikan beban kepada anak-anaknya. Sekian bahan dari saya kembalikan ke host, kepada Ci Z.
Oke, baik Pak Dedi, terima kasih banyak untuk sharingnya di sesi yang kedua ini. Luar biasa ya, saya sampai sambil mendengarkan, sambil juga berefleksi. Wah, luar biasa, walaupun ini something yang apa ya, mungkin bukan pertama kali kita dengar ya bagi sebagian kita, tetapi tetap menggelitik ya. Buat saya ini sangat menggelitik. Saya senang bagaimana Pak Dedi tadi juga memberikan apa ya, satu pertanyaan reflektif bagaimana kita melihat parenting style ini dan attachment style ini mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, baik relasi yang signifikan ya di dalam marriage, di dalam hubungan parents dengan anak, maupun dengan relasi yang tidak signifikan kepada stranger pun bisa ngaruh banget gitu ya, karena banyak unconscious thoughts, pemikiran-pemikiran yang kita tidak sadari, automatic thoughts yang muncul aja begitu dan mempengaruhi respon kita kepada orang lain. So ya, baik rasanya, dan saya juga terbantu ya dengan beberapa contoh dan kasus-kasus klien yang real dari Pak Dedi, itu memberikan kita juga banyak insight. Di sini saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan juga mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan mendapatkan info yang lebih lagi ya Pak Dedi. Um, apakah siap kita untuk Oke, Q&A Ci, Pak Dedi? silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Oke, yang pertama, patokan orang tua yang sehat dan secure attachment itu seperti apa, Pak? Batasannya. Hmm. Sehingga mungkin ada keraguan mungkin ya, Pak ya, kalau terlalu Ya, apa namanya autoriter, permisif itu gimana? Terus kalau terlalu secure itu harus gimana gitu? Boleh Bapak memberikan oke. penjelasan lagi, Pak? Iya, memang pengalaman berelasi, apalagi dalam konteks orang tua dengan anak, itu kan mau nggak mau perlu memainkan role itu dengan tepat. Kayak main layangan kali ya. Kadang-kadang tali itu dipegang dengan kuat, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang dilonggarin dikit. Sehingga nggak ada cara yang kadang bisa dipakai dengan satu cara yang terlalu rigid. Ada masa-masanya tali itu dan kuat, tapi ada masa-masanya yang dengan pengalaman tertentu, dengan keunikan anak-anak, dengan pengalaman orang tua, itu berbeda dengan konteks keluarga yang lain. Tapi prinsipnya tetap sama, hanya dalam uh, penerapan praktisnya itu bisa berbeda. Baik. Oke, thank you Pak. Jadi memang mesti apa ya, nggak bisa textbook banget gitu ya Pak ya, tetapi juga kita memainkan insting kita dan ya melihat relasi itu sesuatu yang dinamis gitu ya Benar. Pak ya. Oke, thank you. Kita lanjut Pak Dedi ke pertanyaan yang kedua. Ini menarik juga pertanyaannya. Kalau kita sebagai orang tua cenderung membawa sampah mental ke anak kita, Tuhan mau apa sih melalui hal ini? Apakah child free itu pilihan yang bijak? Ya, jadi kita sering dengar nih child free ya Pak. Gimana menurut Bapak? Hmm, hmm, hmm. Iya, pada akhirnya memang pemikiran tentang ini, kalau misalnya ibu atau bapak yang bertanya ya tentang konsep ini, mungkin muncul karena pemikiran teologis tertentu ya. Misalnya kalau saya, dalam iman saya sebagai seorang Kristen, Alkitab itu kan menuliskan Tuhan itu memberikan perintah beranak cucu dan penuhilah bumi. Tuhan itu memberikan mandat buat eh, individu-individu membangun keluarga dan mereka memiliki anak, sehingga anak-anak Tuhan yang lahir dari keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan itu bisa menjadi berkat buat orang di sekitarnya, menjadi berkat buat uh, tempat di mana dia dibesarkan, dia berada, dan itu bisa menolong. Tapi di saat yang sama, Bapak Ibu, memang ada orang-orang tertentu juga kali ya, yang punya calling tertentu. Calling misalnya selibat, itu Hmm, calling khusus. Bahkan mungkin ada kondisi-kondisi medis tertentu, sehingga nggak memungkinkan buat orang ini punya anak. Bahkan kondisi mental tertentu ya, hmm, dan perlu wisdom, meminta hikmat kepada Tuhan buat kita itu peka. Sebenarnya Tuhan itu menaruh eh, di dalam hatinya kita itu seperti apa. Kan nggak bisa satu pengalaman ini digeneralisir kepada semua pengalaman. Ada orang mungkin yang
punya pengalaman misalnya kondisi mental tertentu, tapi dia itu rutin buat berobat dan Hmm. dia punya support system yang solid, dia punya awareness tentang kondisinya dia dan memungkinkan buat orang. Tapi mungkin ada orang yang nggak bisa sama ini, terlalu berat, nggak bisa diobati, dan misalnya dia pun sendiri nggak mencari pertolongan untuk diobati, sulit banget kalau nanti akan membesarkan anak dengan kondisi yang seperti ini. Dan memang Hmm. pada akhirnya memang perlu melihat itu sebagai kacamata teologis yang personal Ya, masing-masing kita ya, oke. Jadi dalam tidak ada satu jawaban buat semua case, ya Pak Dedi, ya. Betul-betul perlu suatu perenungan wisdom. yang jujur juga ya. Eh, Benar-benar betul. Jadi kita juga nggak bisa secara apa ya, eh, nggak bisa secara langsung juga kalau ada iya. pasangan yang memutuskan untuk child free, kita tidak bisa judge juga ya Pak ya. Hmm. Kita harus tahu juga pergumulan-pergumulan mereka seperti apa, gitu Karena ya. memang seringkali yang sering bikin konflik kan ini, Ci. Orang-orang tuh menilai dari bungkusan luarnya aja, dari Betul. diri paling-paling superficial. Tapi orang tuh nggak pengen cari tahu sebenarnya yang membentuk hal ini itu seperti apa. Apa yang menjadi pemikiran dari orang tua yang memiliki pertimbangan buat child free ini. Apakah memang karena alasan yang paling praktis, karena memang Hmm. ya biaya hidup makin banyak misalnya, dan mereka itu belum ready. Mereka itu melihat kondisi zaman itu, Gen Z kan biasanya concern dengan zaman itu makin besar ya. Mhm. Gimana aku tuh ngelihat tantangan zaman tuh makin berat. Apakah aku itu mampu atau tidak? Dan orang-orang tuh bisa memiliki pertimbangan yang nggak hanya praktis banget, tapi bisa yang mendalam, yang filosofis. Dan kita perlu cari tahu, Iya, mendengarkan dengan empati. Kenapa ya orang-orang ini memiliki pertimbangan seperti ini, sehingga ada keputusan yang dibuat seperti ini. baik. Dan Iya, itu memberikan ruang buat diskusi dengan oke. iya, iya. Terima kasih Pak Dedi. Itu jawaban buat pertanyaan yang tadi. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini balik lagi ke parenting style. Ada satu pertanyaan, sebenarnya dua ya saya gabungin. Oke, Apakah Ci. style parenting perlu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan? Misalnya ketika berada di dalam lingkungan yang keras, kadang sistem keras dalam tanda kutip ya lebih berhasil gitu. Um, Ya, kemudian bisakah ada rasa syukur dengan didikan yang kita sadari penuh kekerasan dan hukuman karena melihat bahwa keberhasilan sekarang karena didikan yang keras itu pada masa Hmm, zaman kecil gitu. Gimana Pak Dedi? hmm, hmm, hmm. Iya, seperti yang tadi ya, pengalaman jadi orang tua, pola asuh itu kan kayak main layangan. Kadang bisa diulur, kadang bisa ditarik. Dan keras itu atau tidak, mungkin menurut saya itu di aspek hal-hal yang prinsip. Hmm. Kalau ada pengalaman yang perlu didisiplin, orang tua perlu keras di sana. Tapi kalau misalnya hanya berbicara soal hal-hal yang praktis-praktis, yang receh-receh, cuma beda cara aja. Misalnya bersihin rumah, anak itu pengennya setelah kelar kegiatan seharian bersihin rumah. Orang tua pengennya ya pagi-pagi bangun, bersihin rumah dulu, baru pergi ke sekolah misalnya, atau pergi kerja, supaya rumah itu oke. Kalau malam ya waktunya buat istirahat. Tapi kebanyakan orang tuh akhirnya untuk hal-hal yang sepele, yang cuma Hmm. beda caranya aja itu terlalu strict. Tapi untuk hal-hal yang harusnya prinsip, orang tuh akhirnya mengabaikan. Waktu studi konseling, saya kan belajar di seminari ya Bapak Ibu. Ada dosen namanya Ibu Inawati Tedi, mungkin Bapak Ibu yang lain tahu. Beliau itu mengajarkan ya, kita tuh kadang-kadang kepada anak-anak, begitu misalnya anak-anak tuh ada yang jawabannya agak kasar ke orang tua. Maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang bilang dengan kata-kata anjir. Orang tua itu lihatnya lucu Bapak Ibu. Ditepuk tangan, wah lucu, lucu, lucu. Padahal menurut Ibu Ina itu hal prinsip untuk Hmm. sopan santun, hal-hal yang seperti itu, kita mesti ajak anak itu ngobrol, dijelaskan lagi. Kadang mungkin bisa ditegur dengan keras kalau terlalu sering dan itu terlalu kasar. Tapi buat kita kadang-kadang hal yang kayak kayak gitu tuh lewat ya tepuk tangan, lucu, 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 dan akhirnya Hmm. terbentuk buat anak ini ya udah ngobrol kayak gitu ke orang tua,
ketemu dengan stranger bisa bilang dengan kata-kata tertentu, dan itu bisa bikin konflik karena orang lain barangkali nggak ready. Iya. Hmm. Iya. Jadi perlu membedakan mana yang prinsip, mana yang eh, hal-hal yang memang perlu buat didisiplin, dan hal-hal mana yang bisa kita itu sedikit longgarin. Karena hanya beda Hmm. cara. Iya, iya. Jadi principle versus preference gitu ya Pak Dedi Iya, ya. benar-benar Nah, sih. jadi itu satu patokan yang perlu kita pegang juga ya sebagai standar ya, walaupun kita tarik ulur tapi juga kita punya standar mana yang prinsip, mana yang preference yang bisa kita ya let go sekali-kali nggak apa-apa gitu ya, nggak harus sampai gontok-gontokan dengan anak kita ya atau dengan orang tua kita. Hmm. Oke, thank you Pak Dedi. Kita lanjut kalau ini yang lebih praktikal lagi Pak Dedi. Jika anak-anak sudah usia dewasa muda, bagaimana memperbaiki relasi dengan anak? Ya, saat ini mereka sudah pada kerja dan cuek dengan keluarga. Jadi mungkin sudah ada dampaknya yang dirasakan, tetapi mungkin orang tua sekarang mulai menyadari bagaimana nih kalau mau memperbaiki keadaan seperti ini, Pak. Hmm. Hmm. Iya, sistem yang ada udah terbentuk akhirnya ya. Hmm, Nah, itu merasa pengalaman berrelasi dengan orang tua itu udah ada jarak. Buat dekat lagi, orang tua berharap, pengen buat bisa dekat lagi. Tapi buat anak, karena pengalaman berrelasi yang panjang dengan orang tua, akhirnya melihat, iya ya, kok tuh kayaknya agak sungkan buat berrelasi lagi dengan papa, dengan mama. Mereka mungkin juga udah berkeluarga, sibuk dengan urusan masing-masing. hmm, Yang bisa dipakai barangkali ya, ada waktu buat berbicara lagi, Ci. Ngobrol lagi dengan anak-anak kita. Ada masa buat, kalau kita berani membentuk sistem yang baru, memperbaiki sistem yang kita lihat, sistem ini menjebak buat kita. The ya, silent enemy ini, kita perlu intervensi. Mungkin kita perlu ambil waktu, say sorry ke anak-anak kita. hmm, hmm, Mama minta maaf ya. Belakangan ini mama, papa mikir-mikir. Ternyata cara yang selama ini papa mama pakai buat berrelasi dengan kamu, cara yang kurang tepat. Sehingga sekarang papa dan mama berharap kalau kamu itu dekat, dan rasanya jadi sulit. Karena memang selama ini papa dan mama yang membentuk jarak itu. iya, iya. Wow, wow, itu sangat inspiring banget Pak Dedi. Saya rasa salah satu kebutuhan terbesar anak-anak itu juga adalah apa ya, satu pengakuan gitu ya Ya, dari orang tua ya. Amazing banget ketika orang tua bisa ngomong mama atau papa minta maaf ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kenapa mesti minta maaf gitu nggak ya. nggak lagi dikasih tuntutan. Itu Papa mau kok. kamu anak saya orang tua gitu ya. Tapi itu impact-nya luar biasa banget ya ketika kita bisa ngomong sorry ya untuk apa yang mama papa lakukan atau apa yang kamu ngerasain. Uh, Papa mama nggak bermaksud gitu ya. Itu sangat saya percaya banget juga dengan itu Pak Dedi. Itu mengubah hidup banget Iya, dan benar. Berani terlihat relasi. vulnerable di depan anak-anak kita. Kalau memang kita Iya. sebelumnya belum memainkan peran dengan tepat, kita Hmm. say sorry. Dan rasanya ya, sebagai anak pun, kita tuh kalau melihat orang tua dengan penuh ketulusan, melihat orang tua tuh bisa peka dengan apa yang selama ini terjadi, anak-anak yang sehat itu pasti akan mau menerima, pasti akan mau mendengarkan. Karena itu yang Hmm. selama dia butuhkan. Kata-kata yang hangat, yang dia longing, yang craving dari dulu. Kalau Hmm. papa marah, mama marah, diamin aja. Nanti kok 3 hari lagi pasti akan balik lagi. Bisa normal, hahaha lagi. Tapi Iya, iya. yang dia simpan dalam hatinya, dia pengen papa itu bilang maaf ya. Pengen Hmm. mama itu bilang kata-kata mama salah. Dan kata-kata itu dia longing sejak lama Betul. disimpan. Ada Iya, iya. seorang psikiater ya, namanya Phil Stutz. Mungkin Hmm. buat beberapa orang itu pernah dengar atau pernah lihat kutipan ini. Dia itu ngobrol dalam satu dokumenter. Kalau Bapak Ibu nonton di Netflix, ada dokumenternya dia yang tulis tentang Stutz, membahas tentang bagaimana approach-nya dia sebagai seorang psikiater. Nah, waktu dia ngobrol dengan uh, orang yang mau wawancarai ini, karena kebetulan dia kliennya dia bilang kayak gini, you know what?
you can't move forward without being vulnerable. Hmm. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu buat jadi vulnerable, apalagi di depan anak-anak kita. Orang-orang memang yang kita ngelihat ini tempat kita paling aman buat menunjukkan dirinya kita siapa kita yang sebenarnya, Hmm. anak-anak kita sendiri, orang tuanya kita sendiri, menunjukkan sisi-sisi yang ada retakan-retakannya supaya kita itu bisa maju ke depan. Berani say sorry supaya relasi itu bisa dipulihkan. Iya, iya, betul. Kita sering dengar nih ya, it's okay to not be okay Be gitu ya. okay. Tapi Ya. saying it to the other person gitu ya, kasih tahu kalau mami daddy nggak oke gitu ya. Itu akan sangat membantu banget. Iya, thank you Pak Deddy. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Pak Deddy. Sebentar. Oke, ini gimana respon ke orang tua kalau misalnya anak sudah bicara tentang kesulitannya, tetapi orang tua ada ngomong sesuatu seperti lebih baik tidak ada di dunia ini. Hmm, Bagaimana kita sebagai anak meresponi orang tua yang ya menyeplos gitu ya seperti itu. hmm. Kata-kata lebih baik tidak ada di dunia ini. Iya, pengalaman yang nggak menyenangkan sih. Dan ini nggak Hmm, mudah mendengarkan orang tua itu mengatakan kalimat ini. Saya itu mikir dua intensinya. Apakah misalnya lebih baik tidak ada di dunia ini berbicara tentang orang tuanya yang nggak ada, hmm, atau anaknya. Kalau misalnya bicara soal orang tua, mungkin akan memberikan efek guilty ya ke anaknya karena right. merasa orang tua mikir apa aku seburuk itu ya, Hmm, sehingga papa mama itu mikir mending mereka nggak ada. Atau kalimat itu dengan intensi bilang mending nggak ada di dunia ini, itu bicara soal kamu sebagai anak. Itu kan efeknya beda. ya, Bukan ya. guilty, tapi perasaan tidak diinginkan, tidak berharga, perasaan ditolak, rejection, perasaan dibuang, abandon, itu bisa muncul. Dan bayangkan kalau misalnya kejadian ini nggak terjadi satu kali, terjadi Hmm, berulang-ulang kali dan sinyal yang didapat itu sejak kecil. Itu kan goresannya, waduh, gede banget tuh ya, lukanya. ya. Dan bagaimana anak itu bersikap, itu perlu eh, minta supaya kita dipulihkan dulu kali, Bapak Ibu. Hmm, Karena ketika goresan itu dalam, ketemu dengan orang tua itu akan trigger banyak emosi-emosi tertentu. Dan mungkin ya sulit buat berbicara dengan netral lagi. Karena obrolannya akan trigger lagi. Papa mungkin akan memainkan role yang sama. Sistem di dalam komunikasi itu akan sama lagi. hmm, Yang hmm. dipulihkan mungkin kita lebih dulu supaya begitu luka itu pulih, kita ketemu dengan hal-hal yang sebelumnya bisa trigger kita, kita itu mendengarkan tanpa efek yang bias, tanpa efek yang Hmm. terdistorsi. Papa mungkin marah, iya, aku ngelihat papa marah karena hal-hal tertentu, mending aku nggak ada di dunia ini. Tapi yang aku lihat bukan papa menolak aku, tapi yang aku lihat itu ialah papa yang hatinya itu karena dia terluka, menyimpan luka, dan dia nggak tahu cara mengkomunikasikan kayak gimana sehingga ketemu Hmm. dengan obrolan dengan orang tua itu menjadi obrolan yang memulihkan terapeutik antara aku dengan papa. Ini Gen Z ada konten-konten di Instagram yang seringkali tulis ya, yang salah siapa, yang pergi ke psikolog, psikiater, Hmm. siapa ya? Karena pengalaman dengan orang tua itu banyak efeknya ke kita dan akhirnya kita yang mesti bertanggung jawab dengan diri sendiri. But it's okay. Ya, ya, ya. Kesempatan buat pulih mungkin melalui kita. Karena kita Hmm. Hmm. mau mencari pertolongan profesional, kita pergi ke psikolog, kita mungkin berani buat ke psikiater begitu ada hal-hal yang klinis kita lihat, kita ke konselor, kita akhirnya Hmm. dipulihkan, dan dengan kita pulih kita dapat kesempatan buat memulihkan keluarga kita. Ya, Step ya. kecil, tapi itu signifikan banget. Hmm. Ya, ya. Jadi kita beneran mesti ngambil respon bukannya blaming ya Pak Dedi ya, tapi juga kita take the ownership of our own life gitu ya. Ini hidup kita, kita juga uh, punya tanggung jawab gitu ya, bukan semata-mata kita ini korban gitu ya Pak Dedi. Oke, baik Pak Dedi. Thank you. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menghadapi orang tua yang memiliki banyak anak dan seperti pilih-pilih dalam memberikan kasih sayang berdasarkan tingkat kesuksesan anak?
Hmm, Wah, ini real ini ya, banyak sekali ya. juga eh, dinamika yang seperti ini dalam relasi anak dan orang tua. Gimana nih tanggapannya Pak Deddy? Ya kalau saya baca Bible ya kan ada kisah dari seorang yang namanya Yakub yang Hmm, punya 12 orang anak cowok dan ada anak cewek sebenarnya. Beberapa orang yang dicatat oleh Bible itu kan Dina ya salah satunya. Tapi ada pengalaman yang menarik. Dia itu punya istri yang namanya Rahel yang jadi istri kesayangannya dia. Dia ya. pengen supaya si Rahel ini eh, dia dapat anak dari istri yang dia kasihi. Tapi ternyata Rahel ini lama punya anak. Dan akhirnya dari Lea dia punya anak, dan kemudian Lea itu memberikan gundiknya, dia itu ada anak, dan kemudian Rahel memberikan gundiknya, ada anak berapa orang dulu, sampai dia dapat anak dari Rahel ini. Hmm, Anak yang terakhir waktu itu namanya Yusuf, dan Bible itu catat, karena si Yakub ini lebih mengasihi si Yusuf, itu kakak-kakaknya itu menyimpan perasaan dendam kepada si Yusuf. Dan memang akhirnya itu pengalaman yang melukai buat kakak-kakaknya sehingga ada pengalaman mereka pengen buat jual ya, awalnya pengen bunuh si Yusuf ini tapi hmm, mereka keputusan buat menjual. Ya pengalaman orang tua yang bisa membeda-bedakan itu real banget, ada di depan mata dan mungkin kita alami sendiri. Orang tua yang melihat anak-anaknya itu dengan takaran tertentu, punya pemikiran tertentu, punya timbangan tertentu. Kalau anak berhasil itu diapresiasi dan bagus. Kalau anak punya prestasi diapresiasi dan disayang. Tapi kita nggak tahu ya apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Apakah benar-benar di dalam hatinya orang tua itu value, lagi-lagi balik ke value yang tadi, value achievement itu ada meaningnya buat dia, karena bukan berbicara soal anak yang memiliki pencapaian, tapi balik lagi anak yang memiliki pencapaian ini memberikan dia itu kebanggaan, memberikan dia itu perasaan berharga, sehingga ya. tanpa sadar dia itu, papa mama itu nggak ada intensi buat menolak anak-anak yang lain, tapi karena dia itu apa ya, craving, lagi-lagi needs yang Hmm, selama ini dia itu pengen ada perasaan berharga, ada orang lain yang kasih perhatian ke dia, ada pujian, ada afirmasi, ada support. Tapi papa mamanya yang dulu itu nggak pernah kasih. Sekarang dia taruh di pundaknya anaknya dia yang ada prestasi ini. Unlive life yang dia nggak bisa jalani. Sekarang dia lihat, aku tuh dulu nggak bisa masuk sekolah teknik, tapi anakku bisa. Tanpa sadar, dia tuh care ke anak yang sekolah teknik ini hmm, lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Unlive life, value yang tadi yang unconscious, akhirnya muncul. Dan sulit bagi kita akhirnya buat anak-anak melihat orang tua tuh dengan kacamata yang netral lagi, karena melihat kok kakak, kok adik itu lebih dikasihi dibanding kita. Ya barangkali kita perlu melihat sejarah orang tuanya kita itu seperti apa, melihat dengan empati. Iya ya, hmm, pengalaman seperti ini. Kalau misalnya bicara soal hal-hal yang praktis, ya kita bisa tanya, papa, aku tuh misalnya ada kesempatan ya, ada orang-orang yang keluarganya kan bisa ngobrol. Aku tuh ngerasa ya papa tuh lebih sayang ke Cici, ke Koko, ke kakak, ke adik. Aku di hal-hal seperti ini aku merasa papa itu mengabaikan agak cuek. Kenapa papa seperti itu? Misalnya aku pengen tahu. Mungkin bisa, tapi bagi orang yang lain kan pengalaman obrolan-obrolan seperti ini nggak memungkinkan buat muncul di dalam keluarganya. ya, Jadi ya. memang yang bisa dimulai dari melihat kacamata seperti apa yang papa dan mamanya kita itu pakai buat melihat kita itu anak-anaknya. Ada takaran value apa yang mereka itu simpan, atau barangkali ya itu mereka uh, craving, Hmm. longing dan pengen punya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini jadi saya simpulkan secara singkat ya. Jadi mungkin cara meresponi kepada orang tua Hmm, yang seperti ini adalah kita juga berusaha untuk empathize ya benar, dan benar. mencari eh, pengertian. Kayak kenapa mereka bertindak seperti itu gitu. Apa value-value apa yang
apa ya, secara unconscious juga beroperasi dari cara Benar. mereka relate sama kita. Dan kalau bisa dan memungkinkan, kita bisa tanyakan kepada mereka ya. Daripada kita carry assumption gitu ya, terus menerus, sehingga mempengaruhi interaksi kita juga dengan orang tua kita. Baik Pak Dedi, ini berhubung waktu ya, walaupun saya tahu ini percakapan yang seru banget, dan juga masih banyak banget yang perlu dikupas ya sebenarnya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita mohon maaf, nggak semua pertanyaan bisa di-cover hari ini, tapi kami bersyukur ya bahwa hari ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berefleksi bagaimana hubungan-hubungan kita dengan orang tua kita, dengan ya relasi di masa lalu kita dengan orang tua kita mempengaruhi banget bagaimana kita berpikir dan bertindak dalam relasi kita dengan anak-anak kita sekarang, atau significant relationship dengan orang lain gitu ya. Tetapi tidak berarti dengan mengerti kalau ini pola-pola seperti ini mempengaruhi dan kita biarin aja gitu, atau kita kompromi aja gitu ya. Tetapi kita bisa mengambil langkah untuk memahami, tetapi juga kita mengambil langkah untuk memulihkan diri, sehingga pola yang kita tahu tidak menguntungkan, tidak membangun, itu kita tidak ulangi lagi Benar. di dalam relasi kita yang masa kini. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima Eh, kasih, Cesi. Ya, Bapak Ibu semuanya, saat ini kita menutup rangkaian acara kita sampai sesi yang kedua. Akan ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, tapi sebelumnya kami juga ingin berterima kasih buat atensi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan. Semoga semua yang telah dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi relasi kita yang sekarang. Bapak Ibu, mari saat ini kita mau mengambil foto bersama lagi sebagai kenang-kenangan. Bagi para peserta, mohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kamera jika memungkinkan. Nanti kita akan dibantu oleh admin untuk mengcapture slide ya. Baik, terima kasih Bu Si atas bantuannya. Bapak Ibu, kita akan mengambil gambar lagi ya. Bapak Ibu mohon dinyalakan kameranya semuanya. Saya persilakan untuk atur dulu. Oke, kalau udah terlihat pas, Bapak Ibu boleh tampilkan senyuman terbaiknya. Kali ini akan ada 7 slide. Jadi untuk slide yang pertama, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Si. Ya, terima kasih. Baik, saat ini kita ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang ada. Ya, boleh dibagikan slide-nya. Oke, selain trilogi seminar yang kita akan adakan ini, yang setelah kita adakan sedang berlangsung, kami ingin memberikan diskon khusus bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin membeli buku Giving Hope, Reaping Growth, dan buku jurnal My Healing Pages. Promo ini hanya berlaku hingga 17 Oktober 2025. Untuk pemesanan, silakan menghubungi admin kami. Tadi Ibu Ellen juga sudah menyampaikan ya bahwa dalam rangkaian acara ini kita juga akan memberikan door prize buat rekan-rekan semuanya. Caranya sangat mudah bagaimana mendapatkan door prize ini. Kita tinggal isi feedback form seminar, link untuk feedback dan QR code sudah tertera di layar. Bapak Ibu silakan scan atau bisa langsung mengetik link infonya. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa share info seminar ini di IG Story dengan tag Guiding Counseling. Upload insight yang didapat dari seminar, baik dari
sesi pertama maupun yang kedua atau nanti yang ketiga di sore hari nanti. Konten bisa berupa tulisan atau video. Jadi Bapak Ibu bisa be kreatif aja bagaimana membagikan story dari insight yang ada. Hadiah menarik yang akan dibagikan ada voucher counseling gratis bagi 5 orang. Mungkin ini sangat dibutuhkan ya. Setelah mendengar sesi-sesi yang ada, mungkin ada yang tergerak untuk mengikuti counseling, bisa mendapatkan voucher gratis. Kemudian buat 3 orang yang beruntung juga akan mendapatkan buku Giving Hope, Reaping Growth. Dan yang terakhir, 2 orang yang beruntung juga akan mendapatkan jurnal My Healing Pages. Pengumuman pemenang akan diinfokan di Instagram Gading Counseling pada tanggal 13 Oktober. Jadi bisa tetap stay tune, pantengin di IG Gading Counseling di hari Senin besok. Kemudian pengumuman yang berikutnya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi form feedback untuk sesi ini dengan melakukan scan QR Code atau melalui link yang tertera di layar. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu, karena kami yakin kita ingin terus improve dalam memberikan pelayanan di masa yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, ada biaya yang tertera di feedback form. Bapak Ibu silakan upload bukti transfer dan cantumkan nama lengkap dan gelar yang ingin dimasukkan ke dalam e-sertifikat. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan pada tanggal 14 Oktober melalui email Bapak Ibu. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan pelayanan kami dari Gading Counseling dan terdorong untuk memberikan dukungan dalam bentuk dana, Bapak Ibu dapat memberikan donasi baik melalui transfer BCA ke rekening yang tertera di layar atau scan QRIS Bank Nobu yang tertera di layar juga. Jangan lupa menyertakan kode unik berupa angka 10 di belakang nilai transfer. Donasi dan yang Bapak Ibu berikan akan sangat berarti bagi kami untuk membantu pelayanan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti trilogi seminar kami sampai sesi yang kedua ini. Kami kembali mengingatkan bahwa setelah ini kita akan masih ada sesi terakhir. Ini sesi tidak kalah menariknya, menyangkut seksualitas di dalam marriage. Seringkali hal-hal yang terkait seksualitas masih tabu untuk dibahas. Namun di sesi terakhir ini kita akan melihat bagaimana peran seks di dalam pernikahan. Silakan Bapak Ibu dapat mengambil jeda sejenak sebelum kita memasuki sesi yang ketiga dimulai pukul 13. Bapak Ibu boleh stay di Zoom, tidak perlu keluar, tetapi nanti bergabung kembali di pukul 13. Oke, demikian kami menutup sesi yang kedua ini. Mari kita mengambil break sejenak dan kembali lagi di jam 1 nanti. Selamat siang semuanya.